illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majlis yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan taklim kita hari ini, kalau yang 2 minggu lalu kita berbicara tentang bentuk-bentuk darah wanita. Jadi ada darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah. Kita sudah tahu darah haid itu apa, bagaimana hukumnya, dan seperti apa larangan-larangan bagi wanita yang haid. Itu juga berlaku bagi wanita yang nifas. Adapun wanita yang tidak keluar haid, bukan masanya haid dan bukan masanya nifas, maka itu disebut darah istihadah. Darah istihadah, setiap kali sholat wajib membersihkan tempat keluarnya darah dan berwudu dan sholat. Itu bedanya. Kalau nifas haid tidak sholat. Bisa sampai dia mandi junub. Sekarang kita bicara tentang akikah. Akikah dalam bahasa Arab, ta'riful akikah wa masyru'iyatiha. Dalam bahasa Arab, al-akikah itu artinya al-qat'u, memotong. Nah, dalam pengertian memotong di sini ada 2. Yang pertama secara bahasa, memotong artinya memotong rambut si bayi. Yang kedua, memotong sembelihan. Bisa dipaham ibu-ibu? Memotong sembelihan. Nah sekarang, ada 6 hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Dan ini banyak terjadi kesalahan ketika kita melaksanakan akikah. Dan itu hampir merata. Kenapa hampir merata? Karena kurangnya informasi tentang hukum-hukum akikah. Rata-rata kita bikin akikah, cuma panggil Pak Imam, pegawai syara, kemudian baca doa syukuran, selesai, makan, pulang. Padahal ada hal-hal yang kadang-kadang kalau diperhatikan, akikah itu kadang-kadang bisa merusak tujuan daripada akikah itu. Contoh ya, kalau kita melaksanakan akikah, ada 6 hal yang harus diperhatikan oleh orang yang berakikah. Yang pertama, pada waktu kelahiran, hari pertama kelahiran, yaitu dihukumkan untuk sunnah mengazankan di telinga kanan, kemudian mengiqamatkan di telinga kiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, Man wulida lahu fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu sibyan. Nabi mengatakan barang siapa yang dikaruniai anak, maka hari kelahirannya diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri, kemudian dengan kedua hal ini, maka sibyan tidak akan memudaratkan si anak itu. Apa itu mudarat dari sibyan? Sibyan ini adalah nama salah satu jin yang memang spesialisnya mengganggu anak untuk merusak hati dan niat orang tua. Maghrib ada bermain di luar. Itu sibyan itu. Ada tamu mengganggu. Berarti sibyan punya tugas itu. Ada orang tua bicara, anak-anak ribut. Itu namanya sibyan telah masuk ke dalam jiwa si anak. Itu sebabnya maka ketika lahir, anak itu diazankan di telinga kanan, kata Nabi, diiqamatkan di telinga kiri, maka dia tidak akan didatangkan musibah dari sibyan namanya. Bisa dipaham? Berikut, hal yang kedua. Tahnik. Jadi pada waktu lahir, azan kanan, azan kiri. Tahnik, apa itu tahnik? Tahnik itu artinya mengambil buah kurma yang mengkal atau buah kurma yang agak masak atau manisan seperti madu dengan catatan bukan manisan yang dimasak oleh api. Saya paham? Misalnya kurma mengkal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa, qala Rasulullah,
Dia berkata, "Wuli dari gulamin, fa ataitu bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim wa tahannakahu bitamratin." Apa artinya? Dari Abu Musa, suatu saat dia dikaruniai seorang putra, anak, maka dibawalah anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menerima anak itu dan memberi nama anak itu dengan nama Ibrahim. Kemudian Nabi mengambil kurma yang mengkal, Nabi mengunyahnya, kemudian mengambil sisa dari kunyahan Nabi itu, dimasukkan ke langit-langit Sibai, dan dioleskan ke kanan dan ke kiri di langit-langit. Itu namanya tahnik namanya. Tapi itu hanya khusus berlaku bagi Nabi. Bagi kita bawa kepada orang saleh, kepada orang alim, nanti orang alim ambil kurma atau ambil madu, kemudian diletakkan di ujung jarinya yang bersih dan dimasukkan ke mulut si bayi sambil mendoakan si bayi itu. Jadi bukan dioles di mulut. Habis lahir ambil madu taruh kapas oles di mulut. Makanya yang lahir Carlota. Yang dimaksud di situ tahnik, kasih masuk, baru gosok di langit-langit. Paham? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ada bawa karicai. Ya. Hikmahnya adalah pertama, bayi yang baru lahir, ibu-ibu, bayi yang baru lahir itu belum bisa langsung menetek ke ASI ibu. Betul tidak? Nanti 2-3 jam sesudah kelahiran. Nah, pada masa menunggu air susu ibu keluar, bayi dalam keadaan haus, Bu. Dan dia belum pernah menggunakan mulutnya untuk makan dan minum. Maka datang sunnah Rasul, ajarkan tahnik. Dengan tahnik, maka si bayi sebelum mendapatkan ASI, dia sudah melatih otot-otot rahangnya dengan... Apa tujuannya? Ketika nanti air susu ibu keluar untuk yang pertama kali, itu warnanya kuning, kental. Dan itu mengandung zat kolostrum yang paling tinggi. Kata ahli kesehatan, disitulah imunisasi Allah yang pertama kepada manusia. Karena ketika bayi dalam rahim, ia dilindungi oleh air ketuban. Sehingga tidak ada virus yang bisa membuat si bayi sakit. Tapi ketika dia keluar, tidak ada antibodi yang bisa menjaganya. Maka ibu yang melahirkan akan mengeluarkan air susu yang pertama kuning dan kental. Kalau dulu dong buang, dong bilang kotor. Padahal itulah zat kolostrum, zat antibodi bagi si bayi yang paling cocok untuk ukuran si bayi itu. Islam ajarkan tahnik, maka si bayi akan. Supaya apa? Nanti air susu yang kental itu susah keluar. Karena si bayi punya mulut sudah terlatih dengan tadi itu, maka dia akan menghisap sampai habis air susu ibu yang pertama yang warna kekuning-kuningan tadi. Sehingga dia menjadi sehat. Itu hikmahnya, Ibu. Tahnik. Bukan gosok. Ambil kapas, gosok. Bisa dipaham? Itu yang kedua, sesudah kelahiran. Yang ketiga, mengucapkan selamat dan doa kepada si bayi. Itu ajaran dalam tata cara akikah. Apa doa yang harus diucapkan? Kita yang mempunyai keluarga, mempunyai sahabat yang kebetulan baru dikaruniai anak, datang kepada dia dan ucapkan dengan doa. Burikalaka fil mauhub. Apa arti Ibu? Burika laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balaga asyuddahu. Itu doa yang diajarkan. Artinya apa? Burika laka fil mauhub. Semoga apa yang kau dapati dari karunia Allah dengan kelahiran anak ini, Allah memberikan engkau keberkahan. Satu. Dengan keberkahan itulah kemudian engkau wasyakartal wahib, engkau bersyukur kepada Allah yang Maha Memberi. Sesudah engkau bersyukur, apa yang terjadi? Waruzikta, semoga apa yang kau dapati dari si anak ini, yaitu apa? Ketika dia tumbuh nanti, ruzikta birrahu, kau dapatkan ketaatan dan baktinya kepadamu.
wa balaga asyuddah, dan itu berlangsung sampai dia dewasa nanti. Itu doa yang kita ucapkan ketika ada teman, kerabat, handai tolan yang dikaruniai anak. Tapi kita juga didoakan, jangan juga cuma bilang amin. Kita harus balas dengan ucapan. Apa itu? Jazakallah ahsanal jaza, atau jazakallah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik pembalasan. Atau wa iyyakum ahsanal jaza, untukmu juga sebaik-baik balasan. Jadi ada doa mendoakan namanya. Tapi Ustadz, apakah selain mengucapkan selamat, ada hal lain? Ada. Nabi mengatakan, bila engkau sudah mendoakan anak yang baru lahir dan yang punya anak mendoakan juga engkau, Nabi bilang tahadu wa tahabbu, saling memberi kalian hadiah antara satu dengan yang lain. Dengan pemberian hadiah itulah akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Jadi si A, si ibu melahirkan. Saya punya kenalan. Ambil hadiah, bawa. Hanya saja sebagai isyarat kepada orang tuanya, nanti kalau kami pulang, cukur semua rambut si bayi, kemudian kau timbang. Paham? Timbang. Mari kita lihat hadisnya. An Ali bin Abi Thalib qal akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bin Syatin. Dari Ali bin Abi Thalib, dia melihat Nabi telah mengakikahkan Hasan putra Ali dengan seekor kambing. Kemudian Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ahliki ra'sah." Wahai Fatimah, cukur habis rambutnya si Hasan. Kata Nabi kepada Siti Fatimah, "Wa tasaddaqi bi zinati sya'ri." Kemudian bersedekahlah dengan seberat timbangan rambut si anak tadi. Dengan nilai apa takarannya? Takarannya adalah seberat timbangan perak. Rambut si anak dicukur ternyata mencapai 2 gram. Berapakah hari itu harga perak? Harga perak 80.000. Kali 2, 160 ribu. Berarti kalau ada uang, ambillah dari uang kita, bukan uang si anak. Ambil dari uang kita, kemudian sedekahkan senilai perak sebagaimana beratnya timbangan rambut si anak tadi. Nanti kita jelaskan hikmahnya nanti. Kenapa itu bulu apa-apa supaya banyak duit keluar. Karena di sini tidak berlaku hukum botu. Kemudian dikatakan, yang keempat, mencukur rambut si bayi. Kemudian menimbang. Itu hal yang keempat yang dilakukan sesudah kelahiran si bayi. Yang kelima, memberi nama. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Apa artinya? Kamu, kata Nabi, di yaumil qiyamah nanti, di hari kiamat, kamu akan dipanggil sesuai dengan namamu di dunia. Makanya perbaiki namamu di dunia. Contoh, Labota binti Popo. Ya. Tuh, di Girian paling banyak itu. Kapende, kapanja, kapulu, dan sebagainya. Nama-nama ini akan menjadi panggilan. Jadi itu kenapa orang menikah selalu menggunakan ya fulan bin fulan. Aku nikahkan, aku kawinkan engkau dengan seorang perempuan bernama Fulana binti Fulan. Karena begitulah kamu akan dipanggil di yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar. Bisa dipaham? Mari kita lihat hadisnya. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya kamu di hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan namamu dan nama bapakmu. Maka ketika terjadi perselisihan nama antara suami istri, bini mau kasih nama Ronaldo, Paitua mau kasih nama Muhammad. Kan kadang terjadi begitu kan? Oh nyanda Pak, kita mau kasih nama Ronaldo. Paitua bilang jangan, kita mau Muhammad. Siapakah yang harus diambil hukumnya? Perhatikan Quran surah Al-Ahzab ayat 5.
Perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 5 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim." Panggil mereka sesuai dengan nama bapak mereka. Berarti suamilah yang berhak menentukan nama si bayi, bukan ibu. Bisa dipaham? Bisa dimengerti, Bu? Kemudian, tidak boleh memberi nama anak dengan kunyah. Kunyah itu panggilan. Popo. Hei bodok. Hei bahlul. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi memberi gelar, lakap-lakap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah berfirman, "Wala tanaza'u wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman." Jangan kalian saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Dan jangan juga kalian saling memberi gelar-gelar buruk antara kamu sesudah kamu beriman, kata Allah. Berarti tidak boleh lagi memanggil-manggil dengan panggilan yang bermakna buruk. Torampe anak kasih yang ini, dia gumu pende pupululu. Karena pesayang panggil pada dia kapulu. Tidak boleh. Tidak boleh, Ibu. Larangan dalam Quran. Larangan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 5, surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian yang keenam, nah ini yang keenam, menkhitan. Apa itu menkhitan? Kalau yang laki-laki namanya al-qadhaf. Kapankah waktu menghitan? Waktu menghitan yang paling afdal 7 hari sesudah si bayi lahir. Itulah sebaik-baik waktu dan seafdal-afdal waktu kita mengkhitan bayi. Bagaimanakah hukumnya khitan? Bagi anak laki-laki, ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Bagi anak perempuan, hukumnya sunnah, tidak wajib. Bagaimanakah cara berkhitan yang benar? Dalam agama dikatakan kalau laki-laki al-qadhaf, artinya yang menutupi kepala kemaluan si bayi laki-laki itu dipotong, dibuang kulitnya. Kalau perempuan, ini yang sering terjadi kesalahan. Perempuan cuma dikasih syarat dan pisau. Dalam isyarat Islam tidak ada isyarat begitu, Bu. Yang ada ujung jenggernya itu dipotong sedikit. Itu yang benar. Tapi jangan terlalu banyak. Sedikit saja. Yang penting ada ujungnya, kata Nabi. Itu namanya al-khafat kalau bagi perempuan, dan bagi laki-laki al-qadhaf, al-idhar namanya ya, al-idhar. Bisa dipahami, Bu? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan soal akikah? Kalau tidak saya lanjut. Berikut hewan akikah. Hewan akikah itu yang paling afdal adalah sapi. Unta. Yang paling afdal unta. Yang kedua sapi, baru yang ketiga kambing. Ustadz, sedangkan kambing setengah mati. Mulai lagi. Bagi orang yang mempunyai kemampuan materi, maka disunnahkan dia berakikah dengan unta. Bila tidak bisa, dengan sapi. Bila tidak bisa, dengan domba. Bila tidak bisa, dengan kambing kacang. Itulah urutannya. Ustadz, bisa tidak 1 ekor sapi 7 orang dengan niat akikah? Boleh. 1 ekor sapi, niat 7 orang akikah. Boleh. Karena itu yang paling afdal. Bisa dipahami? Kemudian, waktu kita memotong hewan tadi, itu adabnya, perhatikan. Ada doanya begini. Jangan perlihatkan pisau yang akan memotong kepada si hewan, biar dia tidak stres. Jadi, rubuhkan dia, kemudian hadapkan ke arah kiblat, dan ucapkan niat tebusan akikah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, Nabi SAW mengatakan,
kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai di hadapan Allah sampai ia diakikah. Hatta tudbaru anhu yawma sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaq. Apa artinya? Pada hari ke-7 kelahiran si bayi, maka disitulah hewan disembelih, kemudian rambutnya dicukur habis, kemudian ia diberi nama. Nabi menyebutkan 3. Potong hewan kurban, kemudian cukur rambutnya, kemudian memberi dia nama. Yang keempat yaitu tadi, pada hari ke-7 dikhitan. Kenapa hari ke-7 dikhitan? Ibu, bayi yang baru lahir hari ke-7, ketika dia dikhitan, akan terjadi luka. Dan si bayi akan mengencingi lukanya. Air kencing ini belum bercampur dengan makanan, kecuali dengan air susu ibu. Dia mengandung zat yang bisa mempercepat penyembuhan luka si bayi. Daripada subah bulu-bulu baru potong. Jadi paham, Bu? Itu DP hikmah. Kemudian makruh hukumnya mencincang-cincang tulang akikah. Jadi bagaimana caranya? Waktu memotong, potong dari setiap persendihan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan disunahkan untuk memasak secara utuh. Kalau bakar secara utuh, taruh rempah-rempah dan hadiahkan itu secara utuh. Itu lebih afdal. Siapakah yang boleh menerima itu? Yang pertama, yang membantu kelahiran si bayi. Sekalipun beda agama. Itu syiar namanya. Kasih hadiah pada dia. Kedua, berikan kepada orang-orang alim, orang-orang yang saleh. Dengan satu harapan, doa dari mereka akan membawa berkah hidupnya si anak. Yang ketiga, panggil tamang-tamang, birman, tetangga. Yang tidak usah baku urus tu DP Carlota dengan yang penting birman panggil. Kau makan sama-sama. Itulah bedanya antara akikah dengan kurban. Kalau kurban tidak boleh dimasak, diberikan mentah. Kalau akikah disunahkan dimasak baru dibagi. Bisa dipaham? Kenapa tulang akikah tidak boleh dipecah-pecah? Hikmahnya adalah ini pengganti tebusan bagi si anak. Dengar doanya waktu sembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka wa ilaika hadhil akikah fulan bin fulan. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar. Ya Allah, kepadamu dan daripadamu akikah anak ini dipersembahkan yang kuberi nama fulan bin fulan. Au fulana binti fulan. Bismillahi Allahu Akbar. Baru waktu darahnya menetes, Siti Fatimah lagi duduk menyaksikan abahnya sedang menyembelih. Rasulullah sedang menyembelih. Nabi melihat Siti Fatimah duduk, dia berkata, "Qumi ya Fatimah, fashhadiha." Berdiri engkau wahai Fatimah, saksikan setiap tetes darah yang menetes. Fa innahu yaghfiru dzunub. Sebanyak tetesan itulah dosamu diampuni Allah. Makanya hikmahnya kalau potong akikah, hadir kong saksikan, karena disitulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipaham, Bu? Tidak paham salah sendiri. Berikut, apa hikmahnya tidak boleh dipecah-pecah? Karena doanya bunyi begini waktu datang darah menetes. Allahumma inna damuha bidamihi. Ya Allah, sesungguhnya darah hewan ini menjadi pengganti darah si anak. Walahmuha bilahmi. Dagingnya hewan ini menjadi pengganti daripada daging si anak. Wa azmuha bil azmi, tulang belulangnya hewan ini menjadi pengganti bagi si anak. Wa syi'ruha bi syi'ri, bulunya, rambut si hewan menjadi pengganti rambut si anak. Wa jilduha bi jildih, dan kulitnya hewan ini menjadi ganti tebusan bagi kulit si anak ini. Allahumma ja'alha lahu fida'an minan nar. Ya Allah, oleh karena itulah jauhkan anakku ini nanti dari ancaman siksa apimu neraka di yaumil mahsyar. Itu adab namanya. Torang sunyanda. Rata-rata bagi ju. Yang penting kalar. Kan begitu. Makanya jangan heran kadang-kadang tuh anak malawang patorang.
Jangan heran kadang-kadang anak kurang ajar pada orang. Baru orang sumpah-sumpah. Orangnya ada turunan begini. Padahal daripada dia itu asal itu. Saya paham? Nah, mengapa tulang-tulang tidak boleh dipecah? Karena nantinya ketika orang pecah-pecah pada waktu mau masak, maka jangan heran kalau dapat damang tulang-tulang rasa hancur semua. Karena akikahnya telah dipecah-pecah. Itu hikmahnya. Saya dipaham? Jadi potong-potong juga begini. Tapi itu jumhur ulama mengatakan, tapi Imam Malik mengatakan tidak apa-apa dipotong-potong. Kalau pekaras, banting-banting kok injang-injang bagi di martelo. Kenapa harus dihadiahkan dalam keadaan utuh? Ibu, kalau ibu punya anak perempuan, dilamar orang, ibu minta tinggi, ditawar. Kenapa? Karena kambingnya ditawar waktu akikah. Itu hikmah. Cari yang paling bagus, kong ukur-ukur tu doi. Ini kalau salah ini sekitar 33 juta ini. Baru berapa harga? 3 juta. Pas. Ini usah tawar, ikut bayar. Karena ini tebusan pengganti si anak. Bisa paham? Ngalah semua ka untung pebanya lengana sadat umpama. Ya tak? Ini cuma 1,5 juta. Kalaupun dia kasih, begitulah anak wanita ibu nanti akan ditawar ketika ia dilamar. Dan begitulah anak laki-laki ibu akan tawar di hati siapapun. Karena ibu telah menebus dengan tawaran itu anak. Bisa dipaham? Itulah gunanya majlis taklim. Insya Allah majlis taklim itu bukan majlis arisan. Tapi majlis belajar. Dengan belajar kita dapat ilmu, kita sholat berjamaah, kita silaturahim. Itu salah satu hikmah, sehingga dengan belajar banyak hal yang kita tidak tahu jadi tahu, banyak hal yang kita ingin lakukan yang tadinya belum paham menjadi paham, yang paham menjadi lebih baik. Ini hikmah daripada majelis ta'lim. Bisa dipahami, Bu? Ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat Allah mengatakan kulu minha, makan kecuali ibunya. Makanlah daging akikah itu dengan daging kurban itu kecuali ibunya. Karena ibunya makan jadi air susu. Air susu dimakan si bayi. Sedangkan itu pengganti dirinya. Bapaknya boleh, kakeknya boleh, adiknya boleh, semua boleh. Kecuali ibunya. Tidak boleh memakan akikah anaknya. Kecuali kurban hari raya. Kalau kurban hari raya, tanpa ada pengecualian. Semua boleh. Kita orang susah kasih yang ustadz, setengah mati kasih yang ini. Cuma kita so niat, so lama mau suka kurban hari raya. Beli 1 ekor kambing. Orang susah ini. Dia foto. Ustadz kita mau niat, pokoknya ini kambing 1 ekor ini kita mau sedekahkan pak kita peker diri dan tepe keluarga. Boleh. Dia berkorban untuk kurban bagi keluarganya. Karena dia tergolong orang fakir. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Iya. Dalam Islam tidak ada beli darah, Ibu. Tidak ada yang beli darah. Karena kalau beli darah yang faedah imam. Dia ustad. 1 kapal 50.000. Kondong kumpul semua 50 anak. 50 kali 5 berapa itu? 2,5 juta. Makanya ustad banyak fulus. Saya sudah bilang, seafdal-afdalnya cuma ada 4 jenis. Yang paling afdal unta, sesudah itu sapi, sesudah itu domba, sesudah itu kambing. Selain itu tidak sah. Itu pun dia harus juga tidak boleh cacat. Binatang harus sehat. Cari yang gemuk, yang makin banyak bulunya, makin gemuk, makin banyak darahnya. Semakin banyak darahnya menetes, semakin banyak dosa Allah gugurkan dari kita orang. Bisa paham?
Kemudian sebelum wajah, kemudian waktu akikah. Waktu akikah itu adalah yang paling afdal hari ke-7 sesudah kelahiran. Boleh orang memberi nama sebelum hari ke-7 dengan catatan kasihlah dia nama, tapi nanti resminya di hari ke-7 ketika akikah. Karena itu mau disebutkan namanya. Min fulan bin fulan. Tapi ternyata hari ke-7 belum ada doi Ustadz. Tambah 7 hari lagi. Hari ke-14. Ustadz hari ke-14 rupanya belum terima gaji. Tambah lagi 7 hari. Hari ke-21. Ustadz hari ke-21 kita belum punya doi lagi. Kalau begitu maka sunnahnya bagi orang tua telah gugur. Kalaupun dia laksanakan kata ulama, itu bukan akikah lagi namanya, tapi sudah sedekah. Kok bagaimana dong Ustadz? Nanti bilang patu anak, kalau ngana umur panjang, sehat-sehat, sokarja, ngana akikah ngana pediri. Karena Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mengakikahkan dirinya pada usia 40 tahun. Sudah dipaham? Ada kan juga ada doi situ, subol. Iya, dia bertanggung jawab. Potong apa ayam? Oh. Jadi itulah mengapa kadang-kadang orang menganggap remeh. Tapi ibu-ibu, itu pendapat sebahagian ulama yang mengatakan lewat 21 hari sedekah namanya. Ya. Bagi yang punya kemampuan di hari itu tidak melaksanakan, baru dia jadi sedekah. Karena sudah lewat. Kalau dia fakir, tidak. Berlaku sampai dia mampu. Sekarang kita ada kesempatan, kita ada kemampuan. Tapi kita pandang enteng. Sudah juga nanti kasih baku dapat DP papak ulang tahun, supaya 1 kali baking. Itu yang akan jadi yang namanya itu bukan lagi akikah, tapi sedekah. Karena ada kemampuan, tapi meremehkan hukum-hukum Allah. Jadi paham? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pandang enteng di hari ke-7, 14, karena belum dengar kajian ini. Jadi orang harus pulang atau pakai baju sudah baru orang baca, baru orang bikin akikah. Karena dulu orang tidak ada ilmu begini. Rufi al-kalam an thalathin. Pena amal diangkat untuk 3 hal. As-sabi hatta yabluga, wan naim hatta yastayghidah, ya. Pena amal tidak ditulis kata Nabi untuk 3 keadaan. Anak-anak sampai dia akil balik. Orang tertidur sampai dia terbangun. Dan orang yang pingsan sampai dia orang gila, al-majnun hatta ya'kula, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi semasa dia gila itu pena berhenti. Semasa dia belum akil balik, itu pena dia berhenti. Semasa dia tertidur, itu pena dia berhenti. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Begini. Anak-anak yang belum akil balik, ketika kita bilang, sembayang. Dia sembayang. Pahalanya lari ke orang tua. Karena anak-anak belum menerima ganjaran. Sebab? Sembayang. Dia lari. Nyenak sembayang. Itu rahmat Allah. DP dosa nyenak lari ke orang tua. Dia dimaafkan. Itu pena tidak menulis. Kemudian orang tertidur sampai dia terbangun. Ya, terbangun. Dia tertidur. Berarti selama dia tertidur, apapun yang dia lakukan di masa dia tertidur tidak dihukumkan apa-apa. Contoh, mimpi bajalang. Masuk Pak Birman ke kamar sebelah. Ini contoh. Contoh. Birman lagi rupanya mimpi sama. Ini barang kan kalau seandainya, ini kan cuma seandainya. Bila itu terjadi, maka tidak ada hukum. Tapi kan tidak terjadi. Jadi paham? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya. Nah, apabila pada 1 ekor sapi
Ya. Nah, kira-kira ada anak laki-laki 1 tambah 6 orang berarti laki-laki hanya dapat 1. Ya. Jadi apakah itu anak laki-laki ini harus tambah lagi 1 ekor kambing atau tambah lagi sekali? Berarti jumlah ganjilnya tidak cukup, ya. Nah, jadi begini Ibu. Bagi orang yang punya doi pas-pasan, maka anak laki-laki boleh berakikah dengan 1 ekor kambing. Ternyata juga ada kambing laki-laki lebih mahal daripada kambing perempuan, sedangkan di doi cuma harga kambing perempuan. Boleh berakikah dengan kambing perempuan. Karena Allah tahu itu kemampuan. Allah tahu itu kemampuan, Allah tahu juga itu kemauan. Bisa dipaham? Soal sapi tadi, kasih genap saja, niatkan saja. Kalau memang sudah harus begitu, tidak mampu mau beli 1 ekor lagi, maka genapkan, biar laki-laki kita hitung 1 saja. Selesai. Kan begitu? Tidak. Itu kan istita'ah namanya, kemampuan. Ada lagi yang lain, Ibu? Ya. 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 Pengalaman orang tua saya masih sudah tua, terus mau sholat itu selama ini dia tidak sholat. Ya. Karena waktu dia masih sholat salah-salah dan Ya. sering kita tuntun. Ya. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa sama sekali. Itu gimana hukumnya? Apa kita mau? Tidak. Itu tadi, orang yang hilang akal sampai Allah kembalikan akalnya. Jadi yang ditanya itu terakhir dia ada ingat. Terakhir dia ada ingat cuma gimana? Itu yang ditanya Allah. Yang selebihnya tidak ditanya Allah. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membawa seseorang kecuali apa yang ia sanggupi. 1, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Laisa fiddin min haraj. Tidak ada kesulitan dalam agama. Jadi kalau terampai orang tua, waktu dia ada sehat, dia ada sadar, dia sembahyang bagus, waktu dia seuzur, pikun dan sebagainya, bukan kewajiban anak untuk menuntun dia. Allah telah istirahatkan dia sebelum Allah istirahatkan selama-lamanya. Saya paham? Jadi tolong cuma doakan untuk orang tua. Makanya kalau ada orang tua seuzur, sering-sering ambil DP tangan kontor di kepala. Karena apa? Walaupun akalnya tidak berfungsi, tapi nuraninya sebagai ibu masih berfungsi. Faham? Taruh di kepala begini, Mak, doakan sama saya. Tapi bukan dia doa, dia kata. Ngana, begini. Itu doa. Karena apa yang dia ucapkan dia tidak sadar. Tapi hatinya selalu berkata, saya punya anak. Mau bukti. Kadang-kadang sesuatu terjadi pada anak, ibu lebih dulu dapat feeling, firasat. Jadi ada hubungan batin. Begitu. Untuk urusan cari rezeki di dunia, supaya sukses, supaya berhasil, maka minta doa ayah, jangan minta doa ibu. Karena ada hadis Nabi mengatakan, Thalathun da'awatul mustajab la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, tidak perlu kau ragu. Yang pertama, da'watul walidi ala waladi, doa ayah kepada anaknya. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang teraniaya, walau kana kafiran, sekalipun dia kafir tapi kau teraniaya, Allah gabul dia doa. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang bepergian. Kenapa doa orang bepergian itu mustajab? Karena kata Nabi, as-safar qit'atu minal adab, bepergian itu separuh daripada siksa. Makanya dia doa mustajab. Jadi kalau orang safar misalnya, mau pergi di Manado, pergi di mall, itu tidak masuk Tidak masuk safar itu nama pasiar. Misalnya mau pergi di mana, Gorontalo. Banyak-banyak berdoa ibu di situ. Karena di situlah paling mustajab doa dikala kita safar. Bisa dipaham? Ada lagi pertanyaan, silakan. Masih ada 3 jam tuh orang. Masih ada 1/4. Ya. Oh iya, silakan. 7 orang. Itu lebih afdal. Saya punya kemampuan. Saya mau beli 1 ekor sapi untuk saya punya anak 1 orang. Itu yang paling afdal.
Anak perempuan 2 ekor itu juga afdal. Artinya begini, yang saya sebutkan tadi itu minimal. DP standar. Ya toh? Kalau ada kemampuan lebih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ibu-ibu pernah berkurban hari raya dengan 100 ekor unta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban hari raya dengan 100 ekor unta. Dan alhamdulillah di Bitung sudah pernah ibu haji ya, 100 ekor lebih ya. Ya, itu artinya berkurban itu bukan ukur-ukur, tidak. Semakin banyak kita berkurban di jalan Allah, maka semakin banyak rahmat Allah turun kepada kita. Bukan dalam bentuk kasih keluar 100, ganti 200. Bukan. Kadang-kadang nilai 200 ekor sapi, Allah ganti dengan kesehatan selama beberapa tahun. Karena ternyata ada orang 1 bulan sakit, 400 juta habis. Betul tidak? Itu hikmah. Makanya dikatakan begini ibu. Ibnu Athaillah dia mengatakan la yakun ta'akhuru amalil ata' ma'il hafi du'a mujiban liya'sika fa huwa dhaminan lakal ijabah yakhtaru fi ma laka la tahtar fi ma li nafsik wa fil waqt alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Artinya begini, jangan engkau cepat-cepat berputus asa ketika engkau banyak berdoa kepada Allah. Begitu lamanya kau berdoa tidak ada satupun yang kau lihat Allah gabulkan. Jangan. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doamu itu pasti. Tapi Allah pilih dengan cara Allah kabulkan doamu. Bukan seperti apa yang kau minta untuk dirimu. Itu satu. Yang kedua, wafil waktu, soal waktu. Allah punya waktu yang Allah pakai, bukan waktu yang kau mau. Kadang orang minta umpama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkan saya anak. Minta anak. Allah tidak kasih anak. Toh? Cuma Allah kasih madu. Ini umpama. Minta anak, Allah kasih madu. Berarti bertambah tidak anggota? Ini kan cuma contoh. Itu mau contoh aja Linda bilang sedang di hati. Jadi kadang apa yang kita minta Allah kabulkan tapi dengan apa yang Allah mau. Saya kasih contoh kisah. Mau dengar ini kisah? Ada satu orang naik perahu, terdampar di satu pulau. Dia sulia sunya ada pertolongan sama sekali. Dia bilang mati kita di pulau ini. Sunya ada apa-apa di pulau ini lagi. Kongnya ada tanda-tanda ada perahu atau kapal lewat. Akhirnya dalam kelelahan penantian yang tak ada kepastian, dia kumpul tuh kayu-kayu, kemudian dia bikin gubuk. Kemudian dia tak tidur. Waktu dia tak tidur, berbunyi pang. Ada kelapa jatuh. Dia ambil tuh kelapa, dia kasih pecah, dia minum airnya. Setelah dia kuat, ibu-ibu tahu apa? Dia pergi ke pinggir pantai. Di pinggir pantai, dia bermohon, ya Allah, bantu tolong selamatkan hamba. Hari ini tiada pertolongan kecuali pertolonganmu. Tidak ada jawaban. Dia pergi balik ke belakang, dia pergi gubuk terbakar. Dia pergi gubuk terbakar, di situ dia berdoa, ya Allah, so cukup tapi sabar. Ya Allah, so terlalu. Tadinya dia berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua dia berdoa dengan penyesalan. Dan dia menyalahkan Allah. So terlalu banyak dia kata-kata kepada Allah, dia tak tidur ulang. Dia tak bangun ada suara berbunyi begini. Tung, tung, tung. Ada kapal. Dia tak, kenapa ada kapal? Ada perahu turun dari kapal. Menuju ke pulau. Dia bilang, kenapa penghuni tahu kita ada di sini? Dia bilang, itu asap tadi kan. Itu gubuk atau bakar itu asap. Dari situ orang tahu bahwa situ ada orang. Karena kami tahu di pulau itu tidak ada penghuni. Tiba-tiba ada asap, berarti ada penghuni. Begitu cara Allah mengabulkan apa yang kita minta. Bukan apa yang kita... Ya, itu hikmah doa. Boleh, Bu Hajah? Ada lagi? Ya. 7 hari. Maksudnya bagaimana? Suami bilang, istrinya nak kasih. Yang mesti ikut suami. Tadi penjelasan tadi,
surah Al-Hujurat ayat 11. Nyara masalahnya kan nino kasih yang kung semua potong mau habis. Padahal DP hikmah itu waktu dikecil umur 7 hari dipotong paling cepat sembuh, 3 hari kering. Ini salah-salah ada ajar begitu, bagaimana? Iya tuh. Demikian ibu-ibu, mohon maaf karena sudah waktu Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.